malam loh. Ini permainnya kalau kayaknya sih manjat sosok dulu. Halo sobat ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetripyo Channel. Ngetripyo Channel sekarang berada di Kota Purbalingga, sob. Nah, ini pas banget momennya, sob, karena ini di malam tahun baru. Kita keluar malam, sob, ingin memberikan informasi mengenai jalur ataupun jalan raya yang ada di Kota Purbalingga ini, sob. Jadi malam-malam begini ini habis hujan deras sekali, sob. Apakah nantinya di malam tahun baru ini suasana Kota Purbalingga ini kondusif? Kota Purbalingga juga tetap ramai ketika merayakan pergantian tahun dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dan ini kita mulai dari perempatan lampu merah Kedung Menjangan, sob. Kita nanti masuk ke kota. Kita lihat suasana jalanan, kita lihat suasana jalur di Kota Purbalingga ini, sob. Nah, ini kita akan masuk di jalan Letnan Jenderal S. Parman, sob. Nah, sebelum kita ikuti perjalanan Ngetripyo ini menyusuri jalur jalan raya di Kota Purbalingga malam hari ini untuk menyajikan informasi mengenai pergantian tahun 2023-2024, silakan sobat Ngetrip untuk subscribe Ngetripyo Channel agar nantinya Ngetripyo Channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat sobat Ngetrip semua. Yuk langsung saja kita susuri jalanan yang ada di Kota Purbalingga Perwira ini, sob. Cus. Nah, ini kita di Jalan Letnan Jenderal Suparman, sob. Nah, ini kita lihat suasananya habis hujan deras tadi sore, sob. Suasananya masih normal saja, tidak begitu padat. Mungkin Purbalingga ini masih belum mau keluar rumah, sob, karena memang hawanya adem, hawanya dingin, sob. Biasanya kalau jam segini, jam 8 malam seperti ini, anak-anak muda jalan raya ini sudah mulai penuh, sob. Tapi di malam hari ini masih tidak begitu kelihatan ramai, sob. Dan yang pasti di akhir tahun 2023 ataupun di ujung tahun 2023 ini, Kabupaten Purbalingga tidak merayakan adanya pesta kembang api, sob. Karena apa? Karena sebentar lagi Indonesia itu kan akan merayakan pesta demokrasi, sob. Jadi ada himbauan dari Kapolda Jawa Tengah untuk tahun ini tidak merayakan pesta kembang api, sob. Tidak merayakan kembang api dan untuk mengurangi kerumunan masyarakat, sob. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana suasana di sekitar alun-alun. Apakah nanti jalannya itu ditutup ataukah dialihkan ataukah masih bisa melintas di alun-alun Purbalingga, sob. Nanti akan kita lihat. Nah, sekarang kita berada di perempatan apa ya? Di perempatan kota. Nah, di perempatan ataupun di
perempatan lampu merah masuk ke Bancar sob ini sob. Jadi kalau ke kiri itu nanti bisa ke Purwokerto, ke kanan itu tinggi ya SMA 2 Purbalingga ya Sa. kemudian kalau lurus kita ini nanti masuk ke alun-alun sob. Nah nanti kita ambil yang jalur lurus yang masuk ke kota sob. Nah ini kita masuk di Bancar sob. Nah untuk kamera kita pakai Vimipam 2 Pro sob. Jadi kita ingin melihat bagaimana kamera Vimipam 2 Pro ini juga untuk pengambilan di malam hari itu seperti apa, apakah nantinya jernih juga. Nah untuk dan untuk resolusi kita pakai yang 4K 30 fps sob. Nah ini kita masuk ke kota, masuk Jalan Jenderal Sudirman Purbalingga sob. Nah inilah jalur utama sob. Kita lihat walaupun habis diguyur hujan, suasana juga sudah mulai ramai sob di Jalan Jenderal Sudirman. Karena Jalan Jenderal Sudirman ini salah satu jalur utama menuju ke alun-alun Purbalingga sob. Nah biasanya di depan itu di perempatan lampu merah itu biasanya dialihkan sob, tidak boleh lurus karena untuk menghindari padatnya kendaraan, sehingga nantinya dialihkan menuju ke kanan ataupun ke kiri, karena biasanya nanti pusat untuk merayakan ulang tahun karena untuk pusat keramaian untuk merayakan pergantian tahun ke 2024 ataupun tahun baru itu biasanya padat sob. Semoga saja tidak ditutup sob, karena di alun-alun tidak ada keramaian, tidak ada pesta kembang api. Mudah-mudahan bisa melintas di sana, bisa melihat suasana alun-alun. Nah jadi suasana di Jalan Jenderal Sudirman ini tidak begitu ramai sob, karena masyarakat Purbalingga masih enggan keluar rumah, lebih baik berada di rumah karena banyak hiburan di televisi, juga banyak yang menyiarkan langsung pertunjukan musik ataupun pertunjukan lainnya seperti wayang juga ada sob. Semalam suntuk itu juga ada di televisi. Nah ini di perempatan, kalau ke kanan itu ke Gua Lawa, Owabong, Bamper, Munjiluhur, kemudian desa wisata. Kalau lurus nanti ke alun-alun dan Pemkab. Nah ini kelihatannya nggak ditutup sob, jadi kita bisa melintas ataupun melihat suasana di sekitar alun-alun. Kita nanti lihat bagaimana suasana pergantian tahun ini sob. Menjelang pergantian tahun seperti apa kota Purbalingga sob. Nah ini kelihatannya bisa melintas sob, bisa sob. Orang ditutup ya. Nah bisa sob. Nah ini bisa melintas, jadi kita lurus. Jadi suasananya masih tidak ramai sob, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini masih sepi banget. Dan keramaiannya di Purbalingga itu pas tanggal 30 Desember kemarin sob, Sabtu malam Minggu kemarin itu di alun-alun diadakan festival kentongan. Tapi ya hujan deras, jadi ngetrip juga keluar sob. Jadi tidak bisa melaporkan suasana kemarin pas festival kentongan. Nah inilah suasana di sekitar alun-alun Purbalingga sob. Ini sudah berada di alun-alun Purbalingga sob. Suasananya sepi sob, sepi banget sob. Jam 8 masih sepi banget. Nah di situ
bisa kita lihat jalan-jalannya sob. Jalan-jalannya masih berair, alun-alunnya juga penuh dengan air, jadi kelihatannya itu masyarakat, warga ataupun para pengunjung yang ada di alun-alun ini masih enggan sob. Masih enggan keluar rumah. Mungkin nanti bisa melihat suasana alun-alun nantinya bisa jam 10 malaman, itu mungkin lebih ramai. Kalau nanti nggak hujan lagi ya kemungkinan bisa ramai sob. Nah ini di sebelah kanan ini pos pengamanan tahun baru sob, masih sepi. Kita keliling dulu. Nah, ini sekeliling alun-alun kota Purbalingga sob, sepi banget. Biasanya kalau jam segini itu sudah ramai sob, ketika pergantian tahun itu sudah ramai. Tapi tahun ini memang benar-benar sepi karena memang ada himbauan untuk tidak merayakan tahun baru dengan pesta kembang api. Jadi kelihatan sepi banget alun-alun kota Purbalingga. Nah ini kita muter sekali sob, biar sobat ngetip ini melihat suasananya di malam hari ini. Nah di sebelah kanan kita ini ada air mancur. Nah ini kita belok ke kiri. Nah ini ke pusat perbelanjaan, masih di Jalan Jenderal Sudirman. Tuh sepi banget sob, pusat perbelanjaan kanan kiri aja sepi banget. Padahal ini kalau pergantian tahun ini penuh sob, ini sob jalur Jenderal Sudirman. Nah ini pusatnya perbelanjaan di Purbalingga sob. Ini yang Armadon. Nah ini ABC sebelah kanan juga sepi banget sob. Gang Mayong juga sepi. Nah Ayo segitiga kayak 먼저 잠깐 들리네. Kadang tampilan orang lagi mobil dulu disambut. kan nakakatawa kan 5 menit ya. Setia tunggu soal mikir kawin mikir apa kayak apa kondisi rumahnya. Nah ini ada perempatan, lurus Padamara, kanan Bogorsari Pemalang, kiri Purwokerto Yogyakarta. Dan nanti kita akan lurus, dan lurus, kemudian belok ke kiri sob. Nah ini kita ke kiri. Jadi kita hanya memberikan informasi sekitar alun-alun ya sob. Nah ini kita ke kiri, masuk Jalan Ahmad Yani sob. Kita masuk Jalan Ahmad Yani. Nah ini kemudian nanti pertigaan, di sebelah kirinya ini Taman Janatin ya. Taman Janatin ini. Nah ini Taman Janatin, kita belok kiri Usman Janatin. Nah Taman Usman Janatin ini belok kiri. Jadi kita ubek-ubek di kotanya saja. Nah ini juga cukup bagus nih sob.
Purbalingga, Taman Usman Janatin. Kemudian ini masuk ke jalan apa? Komisaris apa mau ya? Ditutup tadi. Nah, ini masih sepi. Sumarsono. Komisaris Sumarsono. Noto Sumarsono. Jalan Komisaris Noto Sumarsono juga terlihat sepi, lengang sob. Jadi tidak ada gregetnya pada pergantian tahun baru di 2024. Seperti hari-hari biasa sob. Mungkin ada beberapa faktor sih. Yang pertama itu ya pastinya hujan. Yang kedua, pemerintah daerah tidak mengadakan pesta kembang api, sehingga masyarakat Purbalingga itu lebih memilih merayakan pergantian tahun barunya itu di rumah, lebih enak, atau mungkin bisa bakar-bakar di rumah juga bisa sob. Jadi lebih enak di rumah. Jalan apa? Di sini Noto Sumarsono kan. Taman apa ya? Nah, kalau ke kanan itu ke jalan ataupun ke komplek Gelora Guntur Darjono. Nah, itu malah rame sob. Di sana itu malah rame. Itu kemarin juga ada expo juga pas ulang tahun Kota Purbalingga, itu juga rame. Nah, ini ada pertigaan. Nah, ini kalau ke kiri itu menuju ke alun-alun. Tiba ya. Kita ke alun-alun aja sob. Nanti kita lihat ke sana sob. Coba suasananya sudah ramai atau belum. Biasanya kalau pergantian tahun seperti ini ditutup sob, jalur yang ke sini masuk jalan Pier Tendean. Nah, ini mulai dari sini itu ditutup sob. Tapi tahun ini tidak ditutup karena memang di alun-alun tidak ada kegiatan, tidak ada pesta kembang api, sehingga harus dibuka. Nah, kita lihat di depan itu ada tulisan alun-alun Purbalingga, kemudian ada air mancurnya juga. Wah, sudah mulai rame sob. Wow, sudah mulai rame sob. Para pedagang diperbolehkan masuk sob di situ sob. Sudah mulai rame. Sudah rame sob. Becak-becak hias juga sudah mulai keluar. Mulai rame sob, alun-alun sob. Jadi masyarakat ataupun warga Purbalingga sudah mulai keluar rumah sob. Karena ini sudah mulai sudah menunjukkan pukul 9 sob. Jam 9 ataupun jam 21 tuh mulai rame sob. Alun-alun juga sudah mulai dipenuhi warga Purbalingga ataupun warga Purbalingga yang mudik ke Purbalingga sob. Nah, ini kita lihat di sekitar alun-alun sudah ramai. Nah, ini kita nanti lurus saja sob. Kita lurus lihat jalan yang di sana seperti apa, apakah juga masih terlihat sepi. Nah, ini kita ke sana sob, ke Jalan Jambu Karang. Nah, ini Jalan Jambu Karang juga terlihat sepi dan biasanya juga ditutup di sini. Nah, ini kita coba belok ke sebelah kiri. Patung Kenalpot apa? Patung Kenalpot ya. Nah, ini kita ke kiri, kita lihat di sekitar Patung Kenalpot sob.
masih terpantau sepi. Terpantau sepi sob, masih normal, belum ada lonjakan para warga yang keluar rumah. Nah, ini di depan kita ini patung knalpot. Kalau ke kanan itu bisa ke Owabong, Gua Lawa ataupun desa wisata sob. Nah, ini kita muter aja sob, muter di patung knalpot. Kita balik mau lihat di sekitar Mayong. Nah, ini nanti kita belok ke kanan itu ke Mayong sob, pusat kuliner Purbalingga. Nah, ini ke Gang Mayong. Jalan apa itu? Jalan Al-Salpernah. Nah, ini masuk ke Gang Mayong sob. Di sini di pusat kuliner Purbalingga sob. Nah, ini bisa kita lihat masih terlihat lengang sob, sepi sob, belum banyak yang jajan. Yang jajan masih sepi. Nah, ini Gang Mayong, pusatnya kulineran Purbalingga. Kalau ke belok ke kiri itu menuju ke alun-alun, ke kanan menuju ke Taman Usman Janatin ataupun ke Padamara sob. Muter lagi sob, kita menuju alun-alun, lihat suasananya, dan kita meluncur pulang merayakan tahun baruan di rumah saja. Lebih enak di rumah saja sob. Hujan-hujan kayak gini, kita lihat kota Purbalingga juga sepi, tidak ada pesta kembang api ataupun untuk merayakan pergantian tahun ke 2024. Swalayan ABC juga sepi sob. Jadi tidak ada lonjakan untuk merayakan pergantian tahun di Purbalingga sob, masih normal karena mungkin ya hujan. Nah, ini juga sudah mulai turun hujan lagi sob. Mungkin sebentar lagi ditutup sob untuk jalan yang menuju ke alun-alun karena sudah mulai rame. Kelihatannya juga mau ditutup. Sudah mulai jam 21 ini. Sudah menunjukkan pukul 21. Nah, ini para pedagang sudah mulai memenuhi area alun-alun sob. Kemudian becak wisata juga ada. Biasanya kalau bukan tahun baru itu nggak boleh sob, untuk para pedagang itu di alun-alun nggak boleh. Tapi mungkin kan khusus tahun baru boleh menjajakan dagangannya di sini sob. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita mau belok kiri menuju ke Jalan Jenderal Sudirman lagi sob. Kita ini mau meluncur pulang. Nah, beginilah suasananya sob, alun-alun kota Purbalingga di malam pergantian tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Terlihat sepi sob, terlihat lengang.
sepi banget, sepi banget. Jadi lebih enaknya itu merayakan merayakan pergantian tahun di rumah sob, udan-udan, bakar-bakar, wah kayaknya mantep, ngopi-ngopi, wis kayaknya mantep bersama keluarga itu kayaknya lebih meriah daripada kita keluar rumah hujan-hujan kayak gini sob. Enakan di rumah saja sambil melihat acara di televisi bagus-bagus. Nah, ini kita masih di Banjar, masih di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Kita lihat sob, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman juga sepi. Yang biasanya rame itu juga sepi sob, tidak begitu padat, masih normal seperti hari-hari biasa, lengang. Kita lihat juga nomor-nomor plat mobil juga plat nomor luar kota semua sob, Jakarta, banyak yang Jakarta. Mungkin warga Purbalingga yang ingin merayakan pergantian tahunnya itu di kota Purbalingga. Nah di sini nih sob biasanya ditutup sob. Nah ini biasanya ditutup. Ini ketika para petugas itu sudah mulai menempatkan diri sob, sudah mulai ditutup. Nanti di perempatan lampu merah itu biasanya sob, itu biasanya nanti ditutup di situ, dibelokkan ke arah ke kanan ataupun ke kiri. Nah ini kita sudah sampai Banjar sob, Banjar. Nah ini sudah mulai ramai tuh, di depan kita sudah mulai ramai sob, kelihatannya mobil-mobil sudah mulai menuju ke alun-alun ataupun kendaraan roda 2 sudah mulai menuju ke alun-alun sob. Kelihatannya juga mau merayakan pergantian tahunnya di alun-alun. Nah, kita mau pulang saja sob. Nanti pasti sebentar lagi macet jam 10 atau setengah 11 itu. Kalau cuacanya juga hujan pasti ramai sob. Nah ini kita menuju ke arah Banjarnegara sob, ke kanan Purwokerto, ke kiri Jatisaba. Nah ini masuk di perempatan lampu merah lagi. Kalau kita nanti lurus terus itu ke Banjarnegara ataupun ke Semarang, ke kanan itu bisa ke Purwokerto, ke kiri ke Jatisaba. Nah itu di depan kita itu di kanan jalan kita itu ada pos unit lantas Polres Purbalingga sob. Nah ini yang meluncur ke kota sob, menuju ke alun-alun juga sudah mulai terlihat sob tuh kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 sudah meluncur ke alun-alun. Pak Babinsa di depan itu, Pak Babinsa keliling juga.
udah hijau lampu lalu lintas. Kita lanjut meluncur ulang ini sob. Cukup untuk menjaga. Nah, kemudian untuk yang mau keluar malam hari ini di kota Purbalingga, cuacanya sudah mulai turun lagi sob, gerimis sudah mulai turun lagi, jadi harus hati-hati yang pengen merayakan hari pergantian tahun baru ke 2024. Hati-hati di jalan, jangan sampai nantinya terjadi sesuatu karena memang cuacanya cukup licin ataupun cuacanya hujan, jadi jalannya cukup licin dan hindari di kemacetan. Dan sebaiknya karena Purbalingga tidak mengadakan pesta kembang api, lebih baiknya merayakan hari pergantian tahunnya itu di rumah saja sob. Bakar-bakar di rumah sama keluarga lebih asik sambil menikmati siaran langsung di televisi. Banyak hiburan di televisi sob, ada musik, ada pagelaran wayang juga ada, jadi lebih baik di sana sob, enakan di rumah daripada keluar rumah dalam keadaan cuaca hujan seperti ini. Enakan di rumah. Oke sob, untuk melihat suasana kota Purbalingga menyambut pergantian tahun 2023 menuju ke 2024, kita akhiri di perempatan Kedung Menjangan sob. Jadi bagi sobat ngetrip yang merayakan pergantian tahun di luar rumah, hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu di perjalanan ataupun merayakan pergantian tahunnya. Lebih hati-hati, lebih aman. Dan kalau misalkan tidak keluar rumah, enaknya ya bakar-bakar di rumah, merayakan pergantian tahun di rumah saja. Oke sob, untuk melihat suasana pergantian tahun menuju tahun 2024 di kota Purbalingga Perwira, kita akhiri di Kedung Menjangan ini. Jangan lupa untuk selalu dukung terus Ngetrip Yo Channel dengan cara like, komen, dan subscribe agar nantinya Ngetrip Yo terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat sobat Ngetrip semua. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan cus. Makin rame sob, makin lama makin rame. Kota Purbalingga sudah menunjukkan pukul 21 sob, 21 lebih 10 menit. Kendaraan sudah mulai ramai menuju ke alun-alun ataupun menuju ke pusat keramaian. Tapi tahun ini Purbalingga tidak merayakan pesta pergantian tahun dengan pesta kembang apinya, karena memang berdekatan dengan pesta demokrasi. Ada himbauan dari Kapolda Jawa Tengah untuk tidak merayakan keramaian di alun-alun ataupun pesta kembang api. So, ini sudah sampai di Kedung Menjangan.